munculan lava hujan itu belum tentu juga membawa material panas. Jadi ketika terjadi guguran aja dia akan mengeluarkan awan panas. Jadi ketika mengulang ini hanya dari awan, tapi tetap waktu itu sampai hari ini untuk rektor jalurnya baru 2,5 kilo mas. Terus kemudian ini juga, ini adalah salah satu barang-barang yang terkena awan panas sampai terbuat dari logam. Ini masih agak utuh ya. Kalau plastik otomatis sebenarnya yang dari kaca juga boleh juga. Di yang sebelah sana ada beberapa bisa perabot yang tapi kuningan. Ini yang gelas kaca yang mengerah. Ini biasanya ditemukan yang seperti ini di tempat yang terbuka. Ini ya, itu kaca meleleh. Itu karena tertimbun material awan panasnya. Jadi kayak debu batu. Kalau untuk rumah ini dulu batasnya sih garis bulan ada bekas itu. Dulu timbulan untuk awan panas tinggi. Kalau yang di sini. Terus kemudian kalau yang ini foto bangunan Kaliadem ini berjalan 4 kilo. Kalau yang ini sebelum erupsi tahun 2006, jadi sekitar 2010 itu sudah ada erupsi juga. Yang jelas sebelumnya ini yang tertimbun oleh material lava. Pasang ada 2002 ada 2 relawan juga yang meninggal yang terpisah di dalam pagar. Ini sama juga. Ini yang timbunan material lava tahun 2006 ini saya yang ngecek. Jadi yang ini dulu ada warung-warung, di atas ini ada di camping ground, terus bunkernya itu di sebelah sini ya, sebelah barat ini. Terus ini jalur utama, kita lewat juga yang itu ya, terusannya anti patroli. Ini dulu terus di bawahnya ini ada perkampungan namanya Kampung Kaliadem. Atas waktu kejadian tahun 2006 untuk Kampung Kaliadem itu masih selamat. Tapi kalau untuk objek wisata ini tertimbun lava jadi sampai setinggi ini timbunan bukan hanya awan panas tapi ini lavanya. Terus ini detail letusan pas kejadian tahun 2006. Nah ini yang meninggal, ini yang punya motor di sebelah ini. Ini sampai sekarang tidak ditemukan untuk sepeda motornya, tapi untuk korban ditemukan di dalam bangker ini. Jadi bangker ini tertimbun setinggi ini, jadi rata sampai rata ini timbunan material lava. Untuk proses evakuasi korban di sini membutuhkan waktu 4 hari waktu itu. Berapa orang mas? 2 orang. Jadi ini teman-teman dari ini, material yang sebagian dari ini yang lainnya turun, yang 2 itu memutuskan untuk masuk ke dalam bangker. Ketika itu mereka berasumsi yang sampai situ hanyalah awan panas. Tapi ternyata di luar dugaan yang sampai di situ adalah material lavanya. Jadi pas ketika dievakuasi ini sebenarnya tidak ada sama sekali lava yang masuk ke dalam bangker, tidak ada. Tapi hawa panasnya yang dari luar ini yang masuk ke dalam. Iya. Jadi kan diopen. Nah, ketika pintu ini ada 2 pintu ya, ini ya. Ini ada 2 pintu lapis baja, tapi tebal kurang lebih 20 cm setiap pintunya. Terus disekat ruangan lagi ada pintu lapis baja lagi. Nah, ketika pintu pertama dibuka, hawa panas yang terperangkap dalam ruangan ini masih sekitar 200 sampai 300 derajat. Jadi benar-benar kayak di oven. Terus dua korban itu ditemukan, yang satu berada di dekat pintu kedua, terus yang satu lagi ditemukan di dalam kamar mandi dalam kondisi berendam. Ketika masuk, ternyata yang posisi berendam pun airnya yang untuk berendam itu mendidih juga. Nah itu mereka terjebak di situ hampir 4 hari mas. Setelah kejadian tahun 2006 ini, seluruh bangker yang ada di lereng Merapi semuanya dinonaktifkan. Termasuk yang dekat base camp tadi ada juga bangker Alura itu sudah masih utuh mas, tapi setelah kejadian 2006 sudah tidak boleh. Nah kalau yang ini di Serbaguna ini di sebelah baratnya bangker lagi pas tahun 2006 ini masih begini karena lava hanya melewati sebelah sana ini ada kali opak, sebagian kali opak, terus rumahnya membaca langsung itu juga masih selamat. Terus sama di sebelah kirinya sini untuk area lavanya. Tapi setelah erupsi tahun 2010 itu hilang juga. Ini hanya menyisakan konblok, hanya konbloknya saja. Oke, kita bisa bergeser lagi.
Ini yang kampung yang Marijan pasca erupsi tanggal 26 ini dari sekitar tanggal 27 tanggal 27. Jadi rumah-rumah masih banyak yang berdiri, tapi kemudian muncul lagi tanggal 29 dan tanggal 5 November ini benar-benar hilang. Rumah-rumahnya hampir semua. Bersama, terus ini juga yang sapi yang kena panas. Ini yang masih hidup ditemukan dalam kondisi hidup, tapi untuk mulut sudah melupas semua. Jadi jangan dibayangkan ketika kena awan panas langsung jadi tengkorak itu enggak. Tetap kondisinya seperti itu. Tapi untuk satu desa di sini itu hampir sekitar 800 ekor sapi yang tidak terevakuasi dan ditemukan mati di sini. Itu karena terkena dari awan panas. Nanti kayak terus ini juga sama. Ini juga yang sepeda motor yang jalan di dalam rumah. Ini yang kena timbunan material lama sebelum tidak menyala juga. Kalau yang ini terusan yang foto yang di depan yang digendong lagi. Ini masih ini kesalahan mana? Dalam bakar. Apa? Luka bakar. Ini luka bakar. Itu kan luka bakar. Ada yang meninggal, ada yang masih dua. Untuk yang terkena panas. Enggak yang beliaunya. Kalau ini tidak tahu apa dia, tapi ketika dia dievakuasi masih hidup. Ini tapi ada beberapa teman saya yang meninggal waktu itu. Untuk yang tanggal 5 November itu jumlah keseluruhan hampir sekitar 400 orang yang meninggal. Dan ada yang beberapa yang dinyatakan hilang, termasuk yang dari mertua dari Mas ini tidak ditemukan. Itu bersama rumahnya hilang. Terus kemudian kalau yang ini tuh ya, ini sama ini tanggal 5 November juga, ini pagi harinya sekitar jam 9 dan 10 ini di bantaran Kali Gendong. Ini yang ada 400 orang meninggal tadi. Terus kalau yang ini korban yang letusan tanggal 26 Oktober atau yang baru meninggalnya Mama Riza itu untuk satu apa kejadian tanggal 26 Oktober ada 30 orang, itu termasuk Mama Riza dan 2 relawan juga. Itu yang satu dari relawan PMI, yang satu lagi dari wartawan News. Yang waktu itu dia membujuk Mama Riza untuk turun, akhirnya Mama Riza tidak mau. Dan ketika mereka di atas terjadi luncuran, mereka sudah tidak sempat dan mereka ditemukan meninggal terbakar bersama dengan mobil ATV yang masih ada. Itu mobil itu sekarang dipajang di bekas rumahnya Mama Riza. Itu masih ada untuk bekas ATV-nya. Terus kemudian yang korban barang yang meninggal 26 itu mereka dimakamkan massal di sebelah sini. Nanti kita insya Allah pas pulang nanti kita lewat. Ini ada 21 orang yang dimakamkan bersama. Jadi enggak 30 orang itu makamkan massal, tapi ada 21 orang yang dimakamkan massal. Masalahnya untuk Mbak Marsha sendiri dimakamkan di tanah kelahirannya. Itu posisinya di sebelah timur Batuarian yang nanti saya temui. Terus kemudian yang 2 relawan itu diambil keluarga dimakamkan di tempat asal mereka. Itu ada yang betul sama yang satu itu pas saya. Terus ada beberapa sisanya diambil keluarganya karena punya kerabat di bawah dimakamkan di bawah. Kalau yang tidak ada kerabat di bawah mereka dimakamkan sama. Terus itu juga ada yang kenawiran juga. Apa ini? Ayam. Tapi panggang setengah matang Pak. Oke, terus kemudian ini yang rumah ini sebelum dijadikan galeri atau museum. Jadi untuk paling enggak kalau yang di sini ini atap kecilan. Terus kalau kemudian untuk rumah ini agak sedikit karena posisinya dia berada di cekungan, jadi ada sedikit di sini. Kalau untuk rumah ini karena saya jurusan di kemana ini untuk rumah. Terus ini jalan depan yang ini. Jadi untuk pasca erupsi tanggal 5 November ini benar-benar habis semua untuk tanaman. Jadi yang di sini ini paling tua baru sekitar 10 tahun. Terus yang kedua ini namanya Mas Rian, itu putra dari Bu Hati, dia punya kita. Itu. Terus oke, kita bisa bergeser. Sebelah sana kita akan dibantu Mas dulu. Oh, yang di situ nggak boleh video ya? Oh, iya, maaf.
foto adalah pemilik dari rumah ini, buatnya dari rumah. Orang tua dari Mas Ria. Yang kedua ini ya. Karena di sini nggak ada korban jiwa. Tapi minggu sebelum kejadian daerah sudah ada kebakaran. Nah, kita bergeser ke sebelah. Itu ada fenomena yaitu batu yang menyerupai wajah manusia. Habis dari sini kita akan berkunjung ke lokasi asli. Jadi benar-benar alami tanpa campur tangan bukan dipakai. Nah, bahaya Merapi selain dari awan panas, material panas, pasarnya itu, yaitu bagi lahan dingin. Material yang dari Merapi yang tidak terhubungnya itu terbawa dengan arus material dan menyebabkan semacam banjir bandang seperti ini. Begini mas, ini mas. Itu ada penampakan, kayak orang gitu ya? Iya, di hasilnya ada. Itu siapa? Nggak tahu juga. Kita yang anu loh sing bantu. Ini adalah jembatan yang kita lewati yang di Gunung Sari. Yang ada di bawah Pendapat. Ini seperti ini dulunya, penuh material. Sempat nggak bisa dilewati, dan banyak jembatan yang sampai putus juga karena diterjang oleh lagi. Ya. Ini adalah gitu, material yang berapi. Dan sampai sekarang masih dipakai terus dan masih dan belum habis. Pasir mutilan. Yang sebelah atasnya itu yang lama dan mulai dalam dan kemarin Islam ya sudah ada perlu lagi yang bagian atasnya. Nah, ada Pak belum terjadi. Terus sampai dan itu ya salah. Mereka udah bilang tempat tinggal daerah desa ini. Mereka udah direlokasi secara umum. Ya. Juga kita punya ada yang kita tinggal itu, ada yang kita suruh dari pesan aja dan aku tuh kami. Nah, kalau di sini adalah kota tentang Bang Rizal. Jadi Bapak Rizal sendiri adalah di Merapi yang meninggal ya, dia udah berkata bahwa turun karena ada satu tetangga Pak Rizal dan satu tulis di sana. Mungkin salah satu pegangan Bapak Rizal itu. Dan sekarang digantikan oleh anaknya yaitu Pak Asik. Mati. Pak Asik. sampai sekarang ya. Ya, sampai sekarang. Beliau ditunjuk oleh Hamengkubuwono 10 kalau Bang Rizal sama Hamengkubuwono besok. Ini adalah foto dari rumahnya sebelumnya sudah ini masjidnya. Ini apa? Ya, bukan tempat relokasinya. Oh, relokasi yang pindahan di sini ya. Ini adalah masjidnya. Sudah. Ini sekarang dibangun kembali. Oh iya. Ya mas. Ya. Sekarang tempat Bang Rizal itu menjadi semacam museum ini juga. Nah, di sini ada mobil MVP.
Ini mobil yang digunakan oleh wartawan Silvanus dan relawan PNU yang meninggal itu. Mereka berdua membantu evakuasi warga sekitar. Terus mereka naik lagi untuk membantu Mas Marijan, tapi tetap kemudian tetap mereka nggak mau turun. Dan tiba-tiba terjadi letusan dan akhirnya mereka turun Dalam situ pada saat di halamannya. Pada saat karena cuma bujuk Mbak Marijan. Ya. Mbak Marijan berarti keluar. Ya, ini mobilnya sekarang di tempat Marijan, di Pajang. APV ya mobilnya? SUV ya. Jadi mobilnya sebelumnya seperti ini. Itu dibawa turun ingin dipindahkan kan. Tapi ternyata tempat yang buat naruh itu pas letusan yang besar tanggal 5 November itu terdampak lebih parah. Naik hancur seperti ini. Saya di dekat tapi ya daerah. Nah, Iya. Mam berapa? Berapa nanti? Oke guys, iki ek ngetem sih lho. Kesel awake. Bolah kayak mergawe rek kesel ya lho. Pangkunan. Bisa. Paling yang boleh duduk begini itu 4,5 kilometer dari Merapi, Bangker itu. Tapi Merapi